Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Haleluya. Kami perlu Kau Roh Kudus, kami perlu
Salam, jemaat Tuhan HCC yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan Saat Teduh pada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan saya meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Janganlah takut dan tetaplah percaya kepada Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Lewat media ini Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan pengurapan, sehingga apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, benar-benar akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini saya membawakan dalam pelajaran kali ini yaitu Matius 5 ayat 32 sampai 39. Di sana menceritakan tentang bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang jadi pokok pembahasan kita yaitu Matius 5 ayat 32 yang berkata demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Jemaat Tuhan, belas kasihan terhadap mereka yang miskin, yang susah dan menderita itu mudah. Tetapi sejauh mana kita digerakkan oleh belas kasihan itu hingga terwujud dalam tindakan menolong orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Dari perikop ini kita membaca, bahkan kita melihat bagaimana merupakan rangkaian dari pelayanan misi Tuhan Yesus. Yang Yesus lakukan mempunyai tujuan khusus agar murid-murid semakin mengerti tentang misi yang benar. Oleh karena itu, Yesus secara khusus memberitahu bahwa hati Yesus benar-benar tergerak oleh belas kasihan karena melihat orang banyak yang sudah lelah dan kelaparan setelah 3 hari mengikuti Yesus. Ia tidak dapat menyuruh mereka pulang karena mereka akan pingsan di jalan, tetapi ingin memenuhi kebutuhan fisik mereka. Kita melihat bahwa Yesus tergerak hatinya karena melihat orang banyak yang sedang mengalami kelaparan. Murid Yesus tidak mempunyai perasaan yang sama seperti guru mereka, dan juga tidak yakin bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat yang sama di lingkungan orang-orang Yahudi, non-Yahudi pada saat itu. Pertanyaannya, bagaimana dapat memberi orang banyak itu? Bagaimana Tuhan bisa memberi makan orang banyak itu? Bagaimana memperlihatkan keraguan dan ketidakpedulian mereka? Di ayat yang 38, murid-murid itu penuh keraguan karena mereka berpikir tidak mungkin bisa memberi makan yang banyak ini. Sekali lagi, dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil, tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bersyukur dan melipat gandakannya, serta kembali memakai para muridnya untuk menyalurkan berkat itu kepada orang banyak. Hasilnya, semua orang pada saat itu dapat makan, bahkan kenyang, bahkan sampai tersisa 7 keranjang besar yang penuh. Setelah Yesus mengizinkan mereka pulang, Yesus melanjutkan misinya. Jemaat Tuhan, dari pengajaran ini kita dapat bahwa Yesus juga benar-benar menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang tanpa membedakan status, jenis kelamin, suku, dan ras. Kita boleh pelajari bahwa kita perlu memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita secara real. Bila kita merasa punya potensi dan kemampuan seberapapun yang ada dalam hidup kita, jangan pernah cemas untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan. Bahkan kita melihat Yesus mencukupkan, bahkan
mengizinkan atau memberi bagi murid itu untuk menyalurkan berkat kepada orang banyak. Yang saya mau katakan bahwa apapun potensi yang ada dalam hidup kita, jangan pernah menganggap itu bahwa sesuatu itu tidak akan pernah berguna. Tetapi di saat kita bawa kepada Tuhan, maka itu akan menghasilkan suatu pelipat gandaan, akan menghasilkan suatu berkat yang melimpah, dan orang-orang akan bisa menikmatinya. Kebutuhan fisik mereka yang menderita, agar mereka disentuh oleh kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita, dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang bisa menyentuh fisik orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini. Banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak orang yang sedang membutuhkan motivasi dari kita. Banyak orang yang sedang membutuhkan doa dari kita. Dan banyak orang sedang membutuhkan nasihat dari kita. Oleh sebab itu, janganlah menjadi diam hari ini, tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang selalu tergerak untuk bisa menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan benar, maka dampaknya besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini merupakan rangkaian dari pelayanan misi Tuhan. Yang Yesus lakukan mempunyai tujuan khusus agar murid-murid semakin mengerti tentang pelayanan. Ia memberitahu mereka juga bahwa ia punya hati. Seharusnya murid-murid juga punya hati, punya perasaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana kita dapat memberi orang banyak itu? Itu merupakan keraguan yang dipertanyakan oleh murid-murid Yesus. Nah, seringkali kita sering bertanya dalam hidup kita, dalam kebimbangan kita, bagaimana kita bisa menolong orang lain, sedangkan saya tidak punya ini. Bagaimana saya bisa membantu orang lain, sedangkan saya pun mengalami kekurangan. Tapi saya mau katakan, jemaat Tuhan, biarlah kita punya hati seperti Yesus, tergerak untuk menolong orang lain. Apapun yang ada pada kita, lakukanlah. Percayalah bahwa akan membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur ada di gereja ini, jemaat HCC, bahkan punya visi untuk bisa respect terhadap orang lain. Itu sangat luar biasa dan banyak hal yang telah dilakukan oleh gereja ini. Dan saya percaya biarlah kita semua jemaat Tuhan, kita terus melakukan apapun yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Apa yang ada pada kita hari ini? Talenta kita, kekayaan kita, harta kita, keuangan kita, atau apapun itu. Namun kalau kita berikan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan berdampak besar. Jangan pernah menahan berkat yang ada pada kita, tetapi biarlah kita belajar untuk menyalurkannya, sehingga orang lain bisa menikmatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, secara real kita mungkin banyak kekurangan. Banyak kekurangan yang tidak kita, secara logika kita berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi saya mau katakan, sejak kita bertobat, sejak kita mengalami Tuhan, maka potensi ilahi itu ada dalam hidup kita. Kalau potensi ilahi ada dalam hidup kita, berarti percayalah, di saat kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita. Akan melengkapi kita, bahkan akan mencukupkan semuanya. Jika itu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah Tuhan akan melakukan yang besar dalam hidup kita. Ada satu kesaksian bahwa ia sedang bergumul untuk mempersiapkan, menyediakan alat-alat untuk dalam pelayanan. Tetapi di saat itu juga saya katakan bahwa semua Tuhan pasti sediakan jika itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan percayalah, jika itu untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah selagi itu ada kesempatan. Jangan pernah menganggap bahwa kita tidak bisa. Kita pasti bisa bersama Yesus. Bersyukur itu penting di hadapan Tuhan. Di saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka mujizat itu yang terjadi. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersyukur dan sehingga mujizat itu terjadi, bisa mencukupkan, bahkan melebihi, bahkan melimpah
berkat yang dinikmati oleh orang-orang yang banyak pada saat itu. Ternyata kuasa dari ucapan syukur itu sangat penting dalam hidup kita. Kekurangan boleh ada, tetapi ucapan syukur akan melipatkan semuanya. Terima kasih, inilah kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk pengajaran-Mu, di mana Engkau mengajar kami bahwa kami harus bisa punya hati berbelas kasih terhadap orang-orang di sekitar kami tanpa memandang suku, memandang perbedaan Tuhan. Apapun itu yang kami hadapi di depan kami, biarlah Tuhan bawa kami untuk bisa melayani orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga bisa mengalami berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau Allah Roh Kudus semakin memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga kami menjadi pribadi, menjadi jemaat yang lebih dewasa, yang bisa bersyukur dalam segala hal. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, sebab kasih setia-Mu sempurna dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.